Jauh sebelum James Cook menginjakan kaki di benua Australia pada tahun 1770 silam, para pelaut Makassar dari Pulau Sulawesi telah berlayar ribuan kilometer melewati Samudra Hindia menuju Arnhem Land, Australia Utara. Hasil kajian ilmiah dari seorang antropolog maritim asal Jerman yang bernama Horst Hubertus Liebner menjelaskan bahwa pelaut asal Makassar telah terlebih dahulu menginjakan kaki di Australia, bahkan berinteraksi sekaligus bekerja sama dengan suku aborigin. Suku aborigin yang secara fisik mirip dengan suku-suku di dataran Pulau Papua atau wilayah Melanesia sudah mendiami pulau tersebut sejak lama. Diperkirakan sejak tahun 1600-an, para nelayan Makassar secara teratur berlayar ke perairan Australia sebelah utara menggunakan armada Padewakang. Adalah jenis perahu kayu kuno yang berjumlah 30-60 perahu, masing-masing memuat sampai 30 orang. Pemirsa, para pelaut Makassar menyebut Arnhem Land, wilayah utara Australia dengan sebutan Marege. Saat itu, pelaut Makassar datang untuk mendapatkan timun laut atau teripang, komoditas yang bernilai tinggi di China sebagai bahan obat-obatan dan makanan. Kini, Padewakang bertransformasi menjadi pinisi, kapal layar yang jadi kebanggaan Indonesia, khususnya masyarakat Makassar. Oleh karena Padewakang menggunakan layar dan tenaga angin sebagai penggerak, perjalanan menuju Australia disesuaikan dengan pergerakan angin musim barat dan timur. Setiap musim barat, para pelaut Muslim Makassar beserta kapal-kapal mereka bisa berlabuh di sisi utara Australia dan tinggal selama berbulan-bulan untuk mencari teripang. Banyak orang aborigin yang bekerja untuk para nelayan teripang asal Makassar. Beberapa orang dari suku aborigin ikut berlayar dengan para nelayan pada saat mereka pulang ke Sulawesi. Bahkan, ada yang menetap dan beranak cucu di Sulawesi. Begitupun sebaliknya, sejumlah pelaut Makassar juga menikahi orang setempat. Selama kurun waktu tersebut, terjadi interaksi antara para pelaut Makassar dengan suku aborigin. Sejarawan Australia Peter J. Spilett mengatakan, periode tersebut merupakan fase interaksi budaya antara Muslim Makassar dan aborigin. Mereka saling mengenal lewat perdagangan, tradisi, hingga pertukaran budaya. Pada titik inilah, suku aborigin mengenal Islam untuk pertama kalinya dari pelaut Makassar. Bukti-bukti kebudayaan tersebut juga ditemukan dalam kosakata suku aborigin modern yang masih menggunakan 250 istilah yang diserap dari bahasa Bugis dan Makassar. Sebuah foto dari tahun 1873 yang kini tersimpan di salah satu museum di kota Roma, Italia, menjadi bukti adanya hubungan kuat antara Makassar dengan Australia Utara. Foto ini membuktikan jika orang aborigin penduduk asli benua Australia telah bepergian keluar Australia sebelum kedatangan orang Eropa. Foto yang menunjukkan beberapa pria aborigin, termasuk anak-anak, diambil oleh pengelana asal Italia, Odoardo Beccari, yang berada di Makassar, yang saat itu merupakan salah satu kota pelabuhan perdagangan internasional. Bukti lainnya yang memperkuat hal tersebut diantaranya pemberian nama-nama Makassar di beberapa tempat di Australia, seperti Kayu Jawa di Pantai Kimberley dan Teluk Mangkok di Teluk Northwest Australia. Kedatangan pelaut Muslim asal Makassar ini juga diangkat dalam sebuah film dokumenter yang berjudul Before 1770, The Voyage Home, yang dibuat oleh Abu Hanifa Institute, sebuah organisasi non-profit yang menelusuri fakta sejarah tersebut. Pemirsa, John Bradley, seorang peneliti dari Universitas Monash, Melbourne, mengatakan bahwa interaksi antara nelayan Makassar dengan suku aborigin merupakan hubungan internasional pertama bagi suku aborigin. Mereka berdagang bersama secara adil, tidak ada penilaian rasial maupun kebijakan rasial. Bradley juga membandingkan kedatangan pelaut Muslim asal Makassar yang dinilainya sangat berbeda dengan kedatangan James Cook. Sebagai orang kulit putih, Inggris mengklaim Australia secara sepihak dan menganggap benua milik suku aborigin tersebut sebagai terra nullius atau negara di tanah yang tidak dimiliki siapapun. Perdagangan teripang antara orang Makassar dengan bangsa pertama Australia diperkirakan berakhir di tahun 1906 sebagai akibat dari pajak yang tinggi dan kebijakan pemerintah kolonial yang membatasi kegiatan jual beli non-kulit putih. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, Australia dikuasai orang kulit putih, khususnya dari kerajaan Inggris Raya. Pemirsa, kemesraan hubungan antara pelaut Makassar dengan suku aborigin yang pernah terjalin ratusan tahun lalu senantiasa dikenang oleh suku yang mendiami benua Australia tersebut. Begitu rindunya penduduk Yolngu aborigin akan kedatangan orang-orang Makassar, mereka membentuk batu-batu menyerupai kapal pinisi untuk mengenang sahabat mereka dari Sulawesi.
Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan terima kasih.